Selamat siang, perkenalkan nama saya Fiona Meisari dengan NIM 2802514611 dari kelas TPAA dengan program studi Business Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dari Karakter Building Pancasila yang berjudul Menggugat Ketidakadilan, Analisis Dampak Persyaratan Kerja Diskriminatif pada Pengangguran Fresh Graduate dan Studi Kasus dalam Perspektif Pancasila terkait SDG nomor 4 Pendidikan Berkualitas. Ada beberapa hal yang melatar belakangi proyek ini karena di tengah ekspektasi besar setelah menuntaskan pendidikan tinggi, banyak sekali fresh graduate yang ada di Indonesia ini justru menghadapi kenyataan yang pahit karena sulitnya mencari pekerjaan. Merasa frustasi, kecewa, muncul karena merasa perjuangan mereka tidak sebanding dengan peluang kerja yang tersedia di Indonesia ini. Salah satu penyebab utamanya adalah persyaratan kerja yang tidak relevan dan bersifat diskriminatif seperti tuntutan tinggi badan, penampilan fisik, dan pengalaman kerja yang minimal 2 tahun yang tidak mungkin dimiliki oleh lulusan baru. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sekali karena bertentangan dengan semangat SDG nomor 4 tentang pendidikan berkualitas yang menuntut kesetaraan bagi semua orang yang memperoleh pendidikan dan akses kerja. Selain itu, ketidakadilan ini juga mencerminkan kegagalan dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya dipakai dalam proses rekrutmen kerja. Banyak sekali anak bangsa yang merasa tertahan dan tidak adil, akhirnya kehilangan harapan mereka untuk berjuang. Rumusan masalah dari proyek laporan ini adalah yang pertama, bagaimana sebenarnya dampak persyaratan kerja yang diskriminatif terhadap tingkat pengangguran fresh graduate di Indonesia. Yang kedua, apa pandangan dan pengalaman langsung dari pihak HRD atau rekrutmen, dosen atau konselor karir, dan para fresh graduate terkait permasalahan ini. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila terutama sila kelima tentang keadilan sosial ini dapat diimplementasikan agar proses rekrutmen menjadi lebih adil serta manusiawi. Yang keempat, solusi apa yang bisa dilakukan supaya kesempatan kerja bagi fresh graduate menjadi terbuka dan tidak membedakan latar belakang dan kondisi fisik seseorang. Selanjutnya adalah hasil temuan di lapangan. Dalam proyek ini kami menemukan dua hasil. Yang pertama adalah hasil observasi melalui platform lowongan kerja online. Yang kedua, hasil wawancara melalui 3 narasumber utama, yaitu HRD, guru ekonomi, dan fresh graduate. Hasil observasi pertama itu dilakukan melalui platform kerja seperti Jobstreet, LinkedIn, serta website universitas. Hasilnya banyak sekali ditemukan iklan pekerjaan yang memuat syarat-syarat tidak relevan dengan kompetensi kerja seperti tinggi badan, usia, gender, dan pengalaman kerja minimal 2 tahun yang tidak mungkin dimiliki oleh lulusan baru. Dari hasil temuan ini menunjukkan bahwa diskriminasi dalam rekrutmen kerja ini sudah menjadi budaya yang turun-menurun yang kita anggap biasa saja. Yang kedua, wawancara melalui 3 narasumber. Yang pertama adalah HRD. Sebagian HRD juga mengakui bahwa persyaratan kerja memang merupakan kebijakan perusahaan pusat, bukan keputusan individu setiap HRD. HRD juga hanya menjalankan instruksi dari atasan atau kantor pusat. Namun juga
HRD yang menyadari bahwa pentingnya perubahan ke arah rekrutmen yang berbasis keterampilan, bukan hanya dengan penampilan fisik saja, tetapi keterampilan setiap kandidat, tapi implementasinya masih terbatas. Yang kedua, dari guru ekonomi, dari hasil wawancara dengan guru ekonomi, Bu Yuliana juga berkata pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, terutama mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang sudah digitalisasi. Bu Yuli juga menekankan bahwa perlunya pelatihan soft skill dan hard skill setiap siswa dan pemahaman tentang hak-hak mereka untuk bekerja agar lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Yang ketiga adalah fresh graduate. Banyak sekali fresh graduate mengaku kecewa, frustasi karena seringkali ditolak bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena mereka tidak memenuhi standar fisik tertentu atau pengalaman kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini berdampak sekali pada menurutnya motivasi mereka, rasa kepercayaan diri, bahkan kesehatan mereka. Dari wawancara dan hasil observasi yang kami lakukan, banyak sekali diskriminasi dalam rekrutmen bukan hanya berdampak pada peluang kerja, tetapi juga pada psikologis fresh graduate, dan banyak fresh graduate juga merasa kurang dihargai serta kehilangan motivasi akibat sistem rekrutan yang tidak melihat kompetensi mereka dan potensi mereka. Berikut solusi yang ditawarkan dalam proyek ini ada 6. Yang pertama adalah penerapan skill based hiring. Perusahaan mendorong untuk mengadopsi sistem ini untuk keterampilan dan potensi, bukan hanya atribut atau pengalaman kerja yang tidak relevan. Skill based hiring menilai pelamar berdasarkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan, sehingga membuka peluang yang lebih luas lagi bagi para fresh graduate. Yang kedua adalah edukasi dan pelatihan untuk HRD. HRD dan pelaku industri perlu diberikan edukasi serta pelatihan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, dalam sebuah proses rekrutmen. Pelatihan ini juga dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan sosialisasi ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah regulasi dan pengawasan pemerintah. Pemerintah perlu sekali untuk memperkuat regulasi terkait praktik rekrutmen agar tidak ada lagi persyaratan kerja yang diskriminatif. Pengawasan dan sanksi harus diterapkan bagi perusahaan yang melanggar. Pemerintah juga harus memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan rekrutmen inklusif ini. Yang keempat adalah peran lembaga pendidikan. Institusi pendidikan diharapkan membekali mahasiswanya dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pembelajaran. Edukasi tentang hak pencari kerja juga sangat penting agar mahasiswa lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia pekerjaan. 5. Kampanye kesadaran publik. Edukasi mengenai rekrutmen ini juga perlu dilakukan secara masif agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin sadar dan berani menolak diskriminasi di dunia kerja ini. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kolaborasi antar berbagai pihak. Selanjutnya adalah refleksi pribadi.
Menurut saya dalam proyek ini yang melibatkan saya sendiri tentang persyaratan kerja yang diskriminatif terhadap pengangguran fresh graduate ini, saya memperoleh banyak sekali pelajaran yang berharga. Salah satunya seorang fresh graduate dapat mengalami persyaratan kerja yang diskriminatif gitu, sehingga mereka tidak dapat pekerjaan pertama mereka. Kasus ini sangat membuka mata saya karena bagaimana persyaratan kerja ini dapat menghambat lulusan baru untuk berkontribusi secara langsung dalam dunia kerja. Melihat kasus ini juga dari Prefeksi Pancasila, saya menyadari bahwa diskriminasi ini bertentangan sekali dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Bagaimana persyaratan kerja yang diskriminatif seperti usia, jenis kelamin, pengalaman kerja yang minimal, ras, dan penampilan fisik seseorang dapat menjadi penghambat utama bagi fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Padahal Pancasila sendiri mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap individu secara adil tanpa memandang latar belakang serta kondisi fisik mereka. Saya menyadari juga bahwa banyak sekali lulusan baru yang sebenarnya memiliki kompetensi, bakat, dan semangat kerja yang tinggi, namun terhambat oleh syarat-syarat yang tidak relevan dengan dunia kerja saat ini. Hal ini berdampak sekali pada peningkatannya pengangguran di kalangan fresh graduate dan menurunkan kepercayaan diri mereka. Fresh graduate yang seharusnya diberi kesempatan untuk mengembangkan diri mereka, mengasah kemampuan mereka, tapi justru malah tersingkirkan, padahal Pancasila sendiri mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga atas pekerjaan yang layak sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui keterlibatan saya dalam proyek ini, saya belajar untuk lebih peka lagi terhadap isu keadilan sosial dan pentingnya memperjuangkan hak-hak fresh graduate agar tidak terdiskriminasi dalam dunia kerja. Saya juga menyadari bahwa sistem perubahan rekrutmen juga harus didorong agar lebih inklusif lagi dan tidak memandang faktor-faktor yang tidak relevan dengan dunia pekerjaan. Saya berharap upaya kecil yang dilakukan oleh proyek ini dapat mengurangi diskriminasi pada fresh graduate di Indonesia ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.